Di sini saya punya Alkitab. Alkitab pakai bahasa Spanyol. Namanya Santa Biblia Nueva Versión Internacional. Ini pakai bahasa Spanyol. Untuk wujudnya kayak gini. Ini saya dapat gratis dari yayasan Kristen yang suka ngebagiin Alkitab gratis. Saya milihnya yang pakai bahasa Spanyol buat belajar. Nah, ini untuk kitab yang pertamanya, kitab Genesis, atau kalau di bahasa Spanyol tuh G itu dibacanya kayak Genesis gitu ya. Genesis. Nah, ini untuk isinya kayak gini. Coba kita lihat lebih dekat. Kita coba baca ya. La crea, ini tuh la creación, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el espíritu de Dios iba y venía sobre la y el espíritu superficie de las aguas. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, di sini saya juga punya kamus bahasa Spanyol Indonesia, Indonesia Spanyol. Nah, sekarang kita coba nerjemahin si buku ini pakai kamus bahasa Spanyol yang saya punya. Sekedar info, jadi bahasa Spanyol itu bahasa yang punya genre atau apa ya? Oh, bukan genre, apa? Gender, sistem gender. Jadi dia punya sistem gender. Kayak meja itu maskulin, rumah feminim, kayak gitulah. Nah, ini untuk cara bacanya C dibaca C, G dibaca seperti G tetapi bunyi halus. Ya, kayak ada H-nya gitu, kayak H. Jadi bukan G tapi G. Kalau H gak pernah dibaca. Oke, kita lihat aja langsung ya ke isinya. Nah, ini ya di sini ada keterangan ini feminim, abadia. Dia masuk gender feminim. Ini abayo, abaho atau abayo ini. Untuk huruf J itu dibaca H. Oh, berarti ini dibacanya abaho. Artinya bawah, di atau ke bawah. Abajo con el tirano, jatuhkan atau gulingkan tiran. Kebawahkan ya, mungkin. Cuesta abajo, menurun, landai. El abajo firmante, yang bertanda tangan di bawah ini. Oke, kita coba ya untuk menerjemahkan. Yang pertama untuk Santa Biblia, ini kita udah paham semua ya. Santa Biblia artinya kitab suci. Nueva, coba Nueva itu artinya apa? Kita cari Nueva. Huruf N, MN, Nueva. Ada nuestro. Nah, ini Nueva, dia masuk ke kategori gender feminim, artinya berita atau kabar. Oke, jadi artinya Nueva Version Internasional artinya adalah kabar versi internasional, pengabaran versi internasional.
Oke, kita sambil belajar aja ya. Kita belajar bareng bahasa Spanyol. Oke, untuk beberapa kata sebenarnya udah paham ya. La creación artinya penciptaan. Dios artinya Tuhan. En el principio. Kalau NL itu artinya apa ya? Coba kita cari kata N. N Nah, N artinya di atau di atas atau dalam, berarti NL principio itu di dalam sebuah. Kalau principio itu apakah artinya prinsip atau apa? Kita lihat. Principio dia masuk kategori gender maskulin, artinya permulaan, berarti NL principio artinya pada mulanya atau pada awalnya. Oke, kita dapat kata baru. Dios en el principio artinya Tuhan pada mulanya. Creo, saya tahu creo ini artinya menciptakan, karena kayak bahasa Inggris itu creator atau creation, membuat. Creo los cielos, berarti kita cari yang los sama cielos ini artinya apa. Kita cari di huruf L. Los. Nah, los artinya para, itu atau para, berarti nunjukin sesuatu yang banyak ya. Ini kata bantu. Kalau cielos cielo artinya langit, atau yang arti keduanya surga. Oke, berarti artinya menciptakan, karena kan di bahasa Spanyol itu ada akhiran os gitu, kayak gitu. Tapi saya belum tahu akhiran os itu artinya apa, tapi nanti kita pelajarin bareng aja ya. Untuk sementara ini kita terjemahin secara kasar aja. Berarti creo los cielos artinya menciptakan langit. Los itu jadi buat kata bantu ya. Los cielos y la tierra. I yang Y ini dibaca I artinya dan. Kalau la ini dia buat kata bantu. Jadi kayak di bahasa Inggris mah artinya the. Tierra artinya bumi. Jadi Tuhan pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Atau kalau di bahasa Inggris, in the beginning God created the heaven and the earth, kayak gitu. La tierra era un caos total. Ya kira-kira kayak gitu ya. Ya, untuk isinya kayak gini. Bahasa Spanyol itu sebenarnya banyak kosakata yang mirip bahasa Inggris, karena memang kan bahasa Spanyol asalnya dari varian bahasa Latin ya. Dari bahasa Latin vulgar atau bahasa Latin rakyat. Karena memang bahasa Inggris juga banyak menyerap kosakata bahasa Latin.
Ya sehingga kosakatanya juga, kosakata Inggris sama Spanyol memang banyak miripnya. El señor le dijo a Aaron, Moisés le dijo a Aaron y también Eleazar e Itamar, los hijos que le cuidaban. Ya banyak miripnya ya. Ya paling segitu aja dulu ya buat sekarang. Kalau emang suka belajar bahasa Spanyol, nanti silahkan komen aja, nanti saya bikin video lagi yang lebih panjang dan lebih baik lagi buat belajar bahasa Spanyol ya. Kalau sekarang kita kayak gini dulu aja ya.